بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم زدنا إيمانا ويقينا Alhamdulillah beberapa saudara senantiasa dunia Allah Taala. Pertama kita mengajarkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk di mana Allah Subhanahu Wa Taala hingga saat ini masih memberikan kenikmatan kepada kita semua. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita dijauhkan dari segala bahaya, dan juga nikmat kita diberikan oksigen oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mudah untuk bernapas, mudah untuk bergerak. Karena kalau kita perhatikan saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka sulit untuk bangkit dari tidurnya secara kesulitan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada kesempatan berbahagia ini Allah Taala masih mencurahkan nikmat dan juga kasih sayang kepada kita. Bapak-bapak yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga memerintahkan, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan beliau agar membaca Al-Quran itu dengan hati. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam surah Al-Muzammil, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Quran itu dengan hati. Ada yang dimaksud dengan hati. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu beliau mengatakan tajwidul huruf wa ma'rifatul. Jadi kita membaca Al-Quran ini sebagaimana yang Allah menurunkan, yaitu dengan mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya dan juga menyempurnakan harokatnya secara perlahan serta mengetahui tentang kaidah kapan kita harus berhenti pada suatu bacaan dan kapan kita harus memulai pada suatu bacaan. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya perkembangan dalam ilmu tajwid ini sudah terjadi ketika ada seseorang yang membaca Al-Quran kemudian keliru. Ini disebutkan oleh Ibnu Yazid Al-Hindi. Beliau meriwayatkan kana Ibnu Mas'ud yuqri'ul Quran rajulan faqara rajul. Ibnu Mas'ud itu pernah mengikrarkan, itu pernah mengajarkan Al-Quran kepada seseorang. Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang termasuk kalangan sahabat yang hidup di zaman Nabi SAW dan juga beriman kepada beliau. Lalu orang itu membaca nama sadaqatul fuqara wal masakin. Dia surat tentang sedekah itu diberikan kepada 8 golongan, 8 asnaf. Bagaimana yang sudah kita ketahui. Mursal, orang tersebut membacanya dengan kosong, dengan dipendek.
itu dibaca pendek sama orang. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan maha ada amro'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tidak seperti itu Rasulullah SAW mengajarkan qiraat tersebut kepadaku. Di sini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya kita dituntut untuk supaya bacaan Al-Quran kita ini sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Makanya kalau kita sudah tahu tentang pembahasan ilmu tajwid, tapi kemudian tidak mau mengoreksi bacaan Al-Quran kita kepada seseorang guru yang nanti yang mumpuni, maka berarti kita tidak mau mengikuti bagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kaifa al-Quran ya ada dua. Ya, ketika orang disebut salah, akhirnya orang tersebut bertanya, bagaimana beliau mengajarkan qiraat kepada Abu Abdurrahman? Ini kunyah dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi ada apa namanya? Ada nama Abu dengan kunyah. Kalau misalkan punya nama anak siapa, mau dinisbatkan ke siapa? Abu Fulan, abunya siapa? Ya. Bapak dari anak siapa? Nah, itu boleh sunnah. Ya. Kenapa? Karena sahabat Abdullah bin Mas'ud pun beliau menggunakan apapun kunyah. Seperti itu. Bahwa ini kayak nama samaran. Begitu. Nah, akhirnya apa? Al-Imam Ibnu Mas'ud mengatakan Aqra'aniha inna as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Seperti itu. Beliau sama-sama membacakannya kepadaku dengan cara membaca kalimat al-fuqara famadda. Itu dengan dipanjang. Jadi bukan lil fuqara'i wal masakin, tapi dibacakan. Nah, ini sudah menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu ya sudah terjadi di zaman sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan Quran min arba'ah. Ambil Al-Quran itu dari keempat orang sahabat ini. Karena itu siapa yang pertama? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud, wa Salim. Kemudian Salim, wa Mu'adz bin Ubay bin Ka'ab. Kemudian yang ketiga Mu'adz bin Jabal. Kemudian yang keempat adalah Ubay bin Ka'ab. Makanya kalau diperhatikan di urutan sanad, ya, di urutan sanad yang sudah saya share ke kalian. Nah, di situ ada nama, bisa dilihat diberi dulu, ya. Nah, ini bukan yang PDF apa sertifikasi. Jadi di sini ada sahabat Utsman bin Affan, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Ali bin Abi Thalib, ada Ubay bin Ka'ab, ada Zaid bin Thabit. Ya, nah yang dimana bacaan pada keumuman kita di Indonesia ini adalah Imam Asim. Imam Asim seperti itu. Kemudian Imam Asim mengambil kepada Imam Abdul Rahman As-Sulami. Kemudian mengambil kepada para sahabat yang 5 orang di sini. Ya, kemudian baru sampai kepada Nabi Muhammad, kemudian sampai kepada malaikat Jibril, dan kemudian kepada Allah. Seperti inilah yang dinamakan dengan urutan sanad. Nah, di bawahnya yang paling bawah yang warna oranye itu adalah nama saya. Ini dari bawah dari saya Ruslan.
akal pihak kepada siapa kita mengambil bacaan Al-Quran. Baik, kita lanjutkan pada kesempatan malam hari ini dengan lagi. Kemarin berapa ayat itu lebih lagi di rumah. Ada sedikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ini rahmat dari Allah ya, kasih sayang dari Allah. Dari bagi Allah berasa jadi bagus. Ya Allah tidak membebani masing-masing jiwa seorang hamba. Kalau misalkan mampunya mengucapkan hak itu dengan hak, itu. Tapi jangan sampai mencari-cari butuh. Masih muda ini, ya, alasannya apa? Oh saya ini cantik, nggak bisa. Bisa itu apa? Terus dia. Jadi kalau yang masih muda ada alasan, ya, itu tidak bisa. Kemudian yang kedua, kalau misalkan anggota organ mulut kita sudah banyak yang hilang, nah itu juga jadi udur. Karena ketika ada huruf yang akan keluar, ya, lidah, dan itu ke bagian mana atau bagian gimana, di mana. Nah, kalau misalkan ada sebagian gigi yang sudah hilang, maka otomatis penyebutan itu tidak akan sembuh. Jadi dia sudah lagi bagi Allah menguasai ilmu besar. Jangan dipaksakan. Kalau sudah dipaksakan, kalau dia betul tidak seperti itu. Jadi kalau misalkan ada bapak yang misalkan ini bapak itu nanti dikoreksi, nah misalkan gitu ya. Atau misalkan koreksinya sedikit, tapi kalau menurut saya beliau itu banyak koreksinya. Tapi ya dilihat dari apa namanya yang menjadi sebab
dia itu diberikan dari kombinasi bagus. Jangan ini Pak, jangan apa gabungan. Saya waktu hari Ahad kajian yang di Andika itu pengen dites alhamdulillah sama orang langsung dari Arab, di orang Mesir, yang biasanya itu saya paling depan dulu gini dari apa, ya, gitu. So, karena 3 orang sudah ditentukan sama panitia, seharusnya yang itu kan umum bebas. Kalau saya ambisi saya pengen dites itu luar biasa, aku kan juga harus luar biasa. Ya. Kalau ditolong kan ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
Ar-Rahman. Mana yang doanya? Harus 6 harokat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in Jangan cuma sekedar sebut, tapi dalam wani karena itu hanya sekedar sebut, tapi ini harus dilakukan wani karena ya selalu dengan wani karena Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Siratal ladzina an'amta 'alaihim jangan kayak tertekan bahasanya jelas suaranya jelas.
Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdallin. Lalu di ayat yang terakhir sebagaimana yang sudah dijelaskan ya. Kalau melakukan seperti mana? Ada ini yang pertama dua. Kalau lakukan, tapi kalau dihitung lagi sambung semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hanya sama huruf sukun ya. Huruf sukun yang bukan dalam off yang dimaksudkan. Selain itu yang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ihdinas
أعوذ بالله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Hanya dari situ sudah bagus Pak. Dari kasarnya Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan dengan kasar. Rukson dengan bahasa mana dia keluarnya ujung lidah sedikit dari bawah. Kan si lidah ini yang belakangnya dinaikkan. Nah, pokoknya dah.
Bismillahirrahmanirrahim. اهدنا الصراط
أشهد أن لا